Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi ya. Apa kabar semua? Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya, ya. Selalu sehat, kemudian tidak kurang suatu apa, tetap semangat belajar, tetap fokus, tetap konsentrasi, dan tetap yang paling penting adalah tetap gunakan protokol kesehatan yang dihimbau oleh pemerintah. Nah, untuk mengawali pembelajaran kali ini, nanti kalian silahkan absen di link yang sudah disediakan. Untuk link presentasinya sudah bisa di Google Classroom ya. Ini di Google Classroom di masing-masing kelas. Di masing-masing kelas nanti sudah ada presentasinya ya. Di presentasinya kalian bisa isi di sini. Nah, ini ya, ini di pertemuan yang ke sekarang ya. Itu nanti setelah kalian isi, kemudian tanggapan yang kalian isi, kemudian simpan kirim seperti itu. Baik, pada minggu yang lalu atau pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang cara konfigurasi proxy server. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari langkah-langkahnya. Langkah-langkah bagaimana mengkonfigurasi proxy server. Baik, Fabri akan jadi presentasi untuk kompetensi dasar melakukan konfigurasi proxy server jaringan. Indikator KD pada KI keterampilan ya. Yang pertama mengkonfigurasi proxy server pada jaringan. Yang kedua membuat laporan hasil konfigurasi proxy server pada jaringan. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat mengkonfigurasi proxy server dengan benar melalui media simulasi VirtualBox dan Winbox, atau nanti kita pakai perangkat yang sebenarnya. Yang kedua, peserta didik dapat menguji hasil konfigurasi proxy server dengan tepat dan menyajikan hasil dalam bentuk laporan melalui simulasi VirtualBox dan Winbox, atau mungkin nanti bisa pakai Cisco Packet Tracer. Tetapi kali ini Papri ingin mencoba memperagakan langkah-langkah dengan menggunakan peralatannya. Nah, perlu diingat, sebelum kalian melakukan konfigurasi atau langkah-langkah konfigurasi proxy server, yang perlu kalian perhatikan, jika nanti kalian menggunakan perangkat, nah kalian harus membuat topologinya terlebih dahulu. Tentukan topologinya seperti ini ya. Nanti Ether 1 mengarah ke ISP, Ether 2 mengarah ke klien ya, seperti itu. Itu untuk konfigurasinya. Nah, baru setelah kalian tetapkan seperti ini, kita mulai Ini ya, nanti kita klik MAC address-nya yang terdeteksi, kemudian connect, akan muncul tampilan awal halaman inbox seperti ini. Nah, kita buat interface-nya, kita rubah namanya biar memudahkan kita untuk mengkonfigurasinya. Yang pertama kita kasih nama internet, kemudian yang kedua kita kasih nama ke klien atau ke LAN ya, play oke. Kemudian yang ketiga, nanti kalau kita mau pakai wirelessnya kita aktifkan, tinggal klik kemudian checklist atau tanda centang di atas. Baik, ini berarti sudah aktif semua. Berikutnya kita kasih IP address setiap interface-nya. Untuk interface 1 kita pastikan kita beri IP yang sama dengan IP yang dari ISP. Ya, misalnya di sini punya saya 192.168.1.1 per 24. Kemudian internet apply, networknya akan otomatis muncul. Oke. Kemudian yang kedua add lagi plus lagi untuk LAN-nya, misalnya saya kasih 192.168.100.1 per 24. Itu untuk ether yang kedua. Kita ping ke salah satu alamat google.com ya. Coba google.com. Oh maaf salah, ini kecil harusnya. Ping google.com. Enter. Nah, replay berarti routernya sudah ada internet. Langkah berikutnya kita dari IP masuk ke web proxy. Nah, ke web proxy, klik web proxy, kemudian
muncul dialog box seperti ini, kemudian kita centang tulisan enable yang di atas seperti ini. Nah, centang, kemudian portnya jangan lupa 8080. Nah, untuk animosnya boleh centang, boleh tidak. Nah, untuk chat administratornya kita isi dengan nama kita atau mungkin nama administratornya siapa ya. Kalau standarnya webmaster, misalkan siswa@sekolah.sch.id juga boleh. Tapi di sini saya akan mencoba menggunakan latihan @sekolah.sch.id ya, misal seperti itu. Kemudian nanti untuk chat audisnya diaktifkan biar nanti ketika ada situs yang terbuka oleh klien berarti akan tersimpan di memorinya mikrotiknya seperti itu ya, jangan lupa. Kemudian latihan sekolah.sch.id centang chat on disk-nya, kemudian nanti play dan oke. Nah, dengan seperti ini berarti konfigurasi proxy server telah selesai. Untuk melanjutkan konfigurasi berikutnya, misalkan nanti kita akan mengobrol situs, mengalihkan situs, berarti ada konfigurasi yang lainnya. Demikian untuk konfigurasi proxy server ya. Kalau ada pertanyaan atau belum jelas dipersilahkan. Pertanyaan pertama bagus. Saya tampung dulu ya Mas, saya tampung dulu. Pertanyaan yang kedua, silahkan. Saya buka pertanyaan kedua. Fungsi dari setting NAT firewall itu untuk apa ya Pak? Ya, silakan Mbak Sufika Nur Cahyani, silakan Mbak. Kenapa pada setting proxy server harus mencentang caca on disk? Chat on disk. Tadi dari Mbak Dewi Sekar. Nah, tadi bertanya salah satu atau fungsi setting NAT firewall itu apa Pak? Nah, atau bahasa kita sehari-hari adalah mengizinkan user atau klien yang melewati ke router itu dapat mengakses ke internet dengan izin atau prosedur yang diterapkan oleh router. Mari kita laksanakan diskusi seperti yang sudah kita sepakati pada minggu yang lalu. Untuk kelompoknya juga sudah kita bagi pada minggu yang lalu. Untuk topik materinya juga sudah kita bagi pada minggu yang lalu. Nanti kita presentasikan dari kelompok 1 sampai kelompok 5 ya, bergantian berurutan. Nanti di akhir kita simpulkan. Silakan dimulai diskusinya dari kelompok 1. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan topologi konfigurasi proxy server dengan mikrotik. Pada konfigurasi ini, pastikan router OS sudah dalam keadaan terhubung ke jaringan internet. IP address pada adapter VMnet 1 host only. 2. Konfigurasi IP address pada setiap interface router di menu IP address. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konfigurasi pemilihan pada menu cache on disk. Langsung saja ke presentasinya. Di sini kelompok kami yaitu Isa Robiah, Lia Pramundita, Marcelino Yosi Pratama, Meisha Nindya Aryati, Melinda Sagita, Mujadid Muhammad, dan Nadia Novasari. Selanjutnya akan muncul tampilan web proxy server seperti gambar di bawah ini. Isi sesuai dengan kebutuhan atau bisa saja pilih unlimited. Di sini saya memilih unlimited. Lalu centang pada opsi cache on disk agar web atau situs yang dibuka oleh user itu terekam di dalam router di dalam disknya. Sehingga nanti jika ada user lain atau komputer lain mengakses situs yang sama, user tersebut tidak langsung mengambil dari ISP, jadi mengambilnya cukup dari router itu sendiri. Ya, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan anggota Anikriska Nur Hasana, Aprilia Cahya Pratiwi, Betty Nurmasari Darmina, Dea Anggreni Nurwati, Destri Puji Lestari, dan Dita Eka Marseli. Di sini kami akan mempresentasikan bagaimana penulisan menu administrator pada setting proxy server.
Menu administrator. Cache administrator adalah menu yang ada pada tampilan web proxy setting yang bertanggung jawab pada web proxy sehingga seorang klien atau user tidak perlu melakukan setting apapun di web browser yang mereka gunakan, karena pengaturan hanya dilakukan oleh server saja. Nah, berikutnya ini bisa kalian simak sendiri nilainya ya. Nilainya sudah alhamdulillah sebagian besar sudah memenuhi syarat kriteria atau istilahnya sudah di atas KKM semua. Nah, ini untuk generasi 1 semuanya sudah hampir di atas 80 semua. Nah, hanya 1-2 yang masih ada di bawah KKM, nanti bisa kita perbaiki bersama. Nah, selamat buat kalian yang nilainya sudah maksimal, sudah mencapai nilai yang bagus. Kemudian bagi kalian yang masih nilainya kurang memuaskan atau belum sesuai KKM ya, tetap semangat terus belajar, nanti kita lakukan perbaikan kembali. Nah, terima kasih. Silahkan salah satu memimpin berdoa. Doa dipersilahkan. Doa selesai. Baik, terima kasih. Saya akhiri, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.